menarik adalah ketika kami melakukan uji simulasi head to head. Kenapa head to head? Nah, saya perlu jelaskan dulu nih, Warna. Pertama, head to head penting diuji karena ketika muncul 3 nama, tidak ada calon yang dominan. Tidak ada calon yang mendapatkan suara 50% lebih dari 1. Sehingga kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Sehingga kita perlu uji. Kalau calon tertentu masuk di putaran kedua, siapa yang akan menang. Yang kedua juga soal adanya isu yang beredar soal potensi 2 pasang. Nah, dalam head to head kami lakukan 3 skenario ya. Skenario pertama, bagaimana kalau yang akan bertarung di dalam 2 nama itu adalah Pak Anies dan Pak Ganjar. Hasilnya menunjukkan saat survei dilakukan itu Pak Anies unggul ya dengan suara 47,8, Pak Ganjar 43,9. Pertanyaannya kenapa bisa unggul? Padahal terjadi proses switching dari pemilih. Itu peralihan dukungan pemilih yang pada simulasi 2 namanya nggak ditanyakan lagi. Dan paling besar memang Pak Anies mendapatkan switching pemilih yang beralih dari masanya Pak Prabowo, Pak Ridwan Kamil juga, Pak Sandiaga, Pak Haidar segala macam. Nah, simulasi kedua, versi kedua skenario Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Situasinya sangat kompetitif ya, beda selisihnya sekitar 2%-an. Tapi kami juga uji skenario terakhir yaitu bagaimana dengan Pak Anies dan Pak Prabowo. Baik. Situasinya juga menunjukkan angka Pak Anies 48, Pak Prabowo 42. Jadi itu kondisi yang kita potret saat survei dilakukan dan memang menunjukkan ada tren yang berubah gitu ya. Oke, tapi ini kalau dilihat angkanya tipis-tipis sekali perbedaannya. Mas Arya, saya ingin tanya karakter pemimpin seperti apa kemudian yang diinginkan oleh pemilih muda dari hasil surveinya CSIS? Baik, ini pertanyaan yang menarik dan bagian penting yang kita ulas. Kami melihat ada bahan psikologi pemilih, ada bahan karakteristik pemilih muda yang 17 sampai 39 tahun ini di 2024. Kalau di 2 pemilu sebelumnya, pemilih itu suka karakter pemimpin yang merakyat dan sederhana. Ketika itu yang suka jujur anti korupsi hanya di atas angka 10%-an. Tapi saat survei ini dilakukan terjadi perubahan yang drastis. Orang suka pemimpin, sebagian besar dari pemilih muda suka pemimpin integritas yang kita sebut dengan pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Nah, jadi terjadi perubahan dari sisi corak pemimpin yang disukai oleh anak muda ke depan. Ya. Oke, jadi jujur dan anti korupsi itu menjadi preferensi utama pemilih muda dalam menentukan pilihan pada Pilpres 2024. Menarik sekali. Saya mau minta tanggapan dari relawan masing-masing baca pres. Belum jelas sih dapat tiket apa enggak, tapi tetap saya nyebutnya baca pres. Relawan masing-masing tokoh. Saya mau ke Bang Laude terlebih dahulu. Bang Laude Bashir, relawan dari Koordinator Presidium Relawan Anies. Bang Laude, apakah menurut Anda Anies Baswedan memenuhi kriteria pemimpin yang diinginkan oleh pemilih muda? Jujur dan tidak korupsi. Padahal kita tahu beberapa waktu lalu Pak Anies sempat diperiksa oleh KPK. Ya, pertama jauh sebelum Pak Anies diperiksa oleh KPK dalam konteks untuk memverifikasi terkait permasalahan Formula E. Ya, kemudian ketika keluar pun berita yang diungkapkan oleh KPK dan diungkap dari berbagai media memang hanya sebatas mencari data, ya, diperiksa untuk mencari data, ini poinnya. Tapi jauh sebelum itu dalam berbagai kasus kita tahu bahwa Anies Rashid Baswedan itu banyak terlibat dalam kasus panitia ad hoc dalam penanganan permasalahan-permasalahan di KPK atau permasalahan-permasalahan dalam bentuk mengaitkan dengan integritas dari orang. Kenapa Mas Anies banyak dilibatkan dalam kasus ini? Ya karena memang terbukti Anies Rashid Baswedan orang yang punya integritas. Nah, ini adalah poin yang memang menjadi keunggulan Pak Anies dan bisa kita lihat juga dalam survei lain kepuasan warga ini terhadap Anies Rashid Baswedan itu sangat tinggi, 76% lebih. Poin terbesar yang diungkap juga memang adalah karena poin-poin kinerja